Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan membongkar tuntas salah satu mesin ekonomi yang paling dinamis di zaman sekarang. Apa itu? Ekonomi kreatif. Coba deh pikirkan, atasi persamaan antara seorang musisi, developer aplikasi, dan perencana kota. Kelihatannya beda banget kan? Nah, jawabannya mungkin akan bikin Anda kaget. Dan inilah yang jadi inti obrolan kita. Dan jawabannya adalah mereka semua bagian dari ekonomi kreatif. Istilah ini dipopulerkan oleh John Hawkins yang kurang lebih mendefinisikannya sebagai transaksi produk-produk yang lahir dari kreativitas dan punya nilai ekonomi. Gampangnya gini, bagaimana caranya ide bisa jadi duit? Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Soalnya ini tuh bukan cuma tentang seni loh, ini tentang pergeseran fundamental dalam cara ekonomi global kita bekerja. Biar kebayang segede apa perubahannya, coba ingat-ingat lagi deh transisi besar dari masyarakat agraris ke industri di masa lalu. Nah, pergeseran dari ekonomi industri ke ekonomi yang digerakkan oleh ide dan pengetahuan sekarang ini dianggap sama besarnya, sama menantangnya. Kita benar-benar beralih dari memproduksi barang menjadi memproduksi gagasan. Dan gambar ini nunjukin banget evolusinya. Awalnya, kita mungkin cuma ngomongin seni. Lalu istilahnya berkembang jadi industri budaya. Nah sekarang, semua itu kayak melebur jadi satu konsep yang jauh lebih besar dan mencakup semuanya, ekonomi kreatif. Jadi ini bukan lagi soal budaya doang, tapi soal ekonomi secara keseluruhan. Lantas, apa saja sih batu bata atau blok pembangun dari ekonomi raksasa ini? Nah, itulah yang kita kenal sebagai industri kreatif. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ternyata konsep ini tuh masih terus berkembang. Belum ada satu daftar pasti yang disetujui semua orang. Tapi itu justru menunjukkan betapa dinamis dan hidupnya bidang ini. Tapi, biar kita ada gambaran konkret, kita bisa lihat model yang paling sering jadi acuan. Ini dari Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga di Inggris, atau DCMS. Mereka memasukkan semua ini, mulai dari arsitektur dan fashion, sampai ke software dan video game. Luas banget kan cakutannya? Biar lebih jelas, beda organisasi, beda juga cara melihatnya. Misalnya nih, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, WIPO, fokusnya ke industri yang basisnya hak cipta. Beda lagi sama UNCTD dari PBB. Mereka melihatnya sebagai produksi produk simbolis. Ada juga model lingkaran konsentris yang bilang idenya itu datang dari seni murni di pusat, terus menyebar keluar ke industri yang lebih komersial. Jadi, poin pentingnya adalah nggak ada satu cara yang paling benar, semua tergantung perspektif. Oke, kita udah bahas apa itu ekonomi kreatif. Sekarang kita beralih ke siapa? Siapa sih orang-orang yang jadi mesin penggerak di balik semua ini? Richard Florida dalam bukunya yang sangat berpengaruh, The Rise of the Creative Class, bilang kalau kreativitas manusia itu adalah fitur utama kehidupan modern kita. Dan kreativitas inilah yang jadi mesin pendorong salah satu perubahan ekonomi terbesar di zaman kita. Ide yang kuat banget ya. Dan ini dia bagian yang mungkin bikin kaget. Kalau kita dengar kelas kreatif, mungkin langsung kepikiran seniman dan musisi. Tentu mereka termasuk. Tapi Florida memperluas definisinya sampai mencakup para ilmuwan, insinyur, programmer, bahkan pengacara dan profesional keuangan. Kenapa? Karena fungsi utama mereka semua adalah menciptakan ide-ide baru, teknologi baru, atau konten kreatif yang baru. Nah, ini jadi pertanyaan personal buat Anda. Dengan definisi yang seluas ini, apakah pekerjaan Anda melibatkan pemecahan masalah secara kreatif atau menciptakan sesuatu yang baru? Kalau iya, bisa jadi Anda juga bagian dari kelas kreatif ini. Ekonomi ini kan nggak terjadi di ruang hampa, butuh tempat untuk tumbuh dan berkembang. Yuk kita lihat di mana kreativitas itu bisa tumbuh paling subur. Ada seorang ahli bernama Charles Landry, dia memperkenalkan konsep kota kreatif. Idenya adalah bahwa aset terbesar sebuah kota modern itu bukan lagi pelabuhan atau sumber daya alamnya, melainkan kecerdasan, imajinasi, dan kreativitas orang-orang yang tinggal di sana. Tapi jangan salah, ini bukan cuma fenomena kota besar. Konsep ini juga bisa diterapkan di daerah pedesaan yang memanfaatkan kekuatan unik mereka seperti agrowisata. Selain itu, ada juga yang namanya klaster kreatif, di mana perusahaan-perusahaan sejenis, kayak di bidang film atau desain, ngumpul di satu area biar bisa saling mendukung dan memicu inovasi. Kita sudah tahu apa, siapa, dan di mana. Sekarang, pertanyaan terpenting. Kenapa sih semua ini penting? Apa untungnya? Pertama-tama, kita lihat angkanya.
Industri kreatif itu biasanya menyumbang antara 2–8% dari total tenaga kerja di suatu negara. Itu angka yang signifikan banget loh dalam hal penciptaan lapangan kerja. Tapi dampaknya jauh lebih dari sekedar ekonomi. Ada semacam reaksi berantai manfaat sosial. Ikut serta dalam kegiatan budaya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu kemudian bisa membantu membentuk identitas komunitas yang kuat, yang pada gilirannya menciptakan rasa memiliki dan mengurangi isolasi sosial. Dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif itu mendorong inklusi sosial, bisa bantu anak-anak muda berbakat buat tetap berkarya di daerahnya, melindungi keragaman budaya dari serbuan globalisasi, dan bahkan seringkali baik untuk lingkungan, karena fokusnya lebih ke pengalaman, bukan konsumsi barang. Perserikatan Bangsa-Bangsa merangkumnya dengan sangat baik. Ekonomi kreatif itu bukan cuma tentang pertumbuhan PDB. Ini tentang pembangunan manusia secara utuh. Jadi, inilah poin utamanya. Kreativitas itu sudah bergeser. Bukan lagi sesuatu yang menyenangkan untuk dimiliki, tapi sesuatu yang wajib dimiliki. Kreativitas bukan lagi aktivitas sampingan, melainkan mesin utama yang menggerakkan ekonomi modern ke depan. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau ke depannya ekonomi kita bergantung pada ide, bagaimana cara kita sebagai masyarakat, sebagai organisasi, dan sebagai individu bisa secara aktif menumbuhkan dan melindungi sumber daya kita yang paling berharga, kreativitas?